Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai statistika ya. Statistika itu adalah cabang dari matematika yang berkaitan dengan bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan melakukan interpretasi suatu data agar dapat mengambil keputusan dengan tepat. Ya, jadi intinya itu ketika kita akan melakukan sesuatu, nah kita harus memperhitungkan. Nah, cara memperhitungkan supaya tidak mengambil langkah yang salah itu menggunakan statistika gitu ya. Nah, di dalam statistika yang pertama itu ada ukuran pemusatan data. Ya, ukuran pemusatan data itu ada 3 ya, ada min, kemudian ada median, kemudian ada modus. Nah, pada video kali ini kita bahas mulai dari min dulu atau rata-rata ya. Jadi untuk menentukan min itu ada 2 tipe. Yang pertama data tunggal, yang kedua data berkelompok. Data tunggal itu bisa kita cari rata-ratanya dengan rumus X bar ya. Ini dibacanya X bar, X yang ada topinya. Ini menyimpulkan apa? Menyimpulkan min. Jadi kalau ada X bar itu artinya berarti rata-rata gitu ya. Bisa didapatkan dengan cara sama dengan sigma ya, XI, I-nya dari 1 sampai N. Maksudnya apa? Maksudnya adalah penjumlahan semua data yang ada ya, dijumlahkan semua data yang ada nanti dibagi dengan jumlah datanya gitu ya. Nah, ini jumlah data atau banyaknya datum gitu ya. Kemudian jenis yang kedua itu data kelompok. Data kelompok itu sebenarnya sama saja ya dengan ini, cuma di sini untuk kelompok itu XI dikali FI ya. Nanti XI itu nilai tengah ya atau titik tengah, FI itu nanti frekuensi kelas ke I ya. Kemudian ada K, banyaknya kelas interval. Untuk contoh, rasio elektrifikasi adalah persentase jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan listrik dari PLN. Dari jumlah rumah tangga yang ada, berikut adalah rasio elektrifikasi Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020. Ya, jadi 2016 itu yang sudah dapat sumber listrik itu 91,16 ya. Kemudian ini 2017 segini sampai 2020 itu 99,2. Di sini pertanyaannya tentukan rata-rata rasio elektrifikasi selama rentang waktu tersebut. Ya, jadi di sini rata-rata ya, rata-rata berarti di sini datumnya ini dijumlahkan semua. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, ditambahkan semua, dibagi datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, kalau dituliskan menjadi seperti ini. X bar atau rata-rata itu sama dengan X1 berarti ini. X2 data kedua berarti ini. Sampai XN. XN itu berarti N yang terakhir ya. N itu yang terakhir. Nah, ditulis semuanya seperti ini. Dibagi N itu banyaknya datum. 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5. Ya, setelah dijumlahkan ketemu hasilnya ini. Nanti dibagi dengan 5. Hasilnya 96,58. Seperti itu ya. Selanjutnya yang B. Jika rata-rata jumlah pengunjung pada rentang 2011 sampai 2015. Berarti di sini ya, belum ada datanya. Rata-ratanya itu 80,534%. Tentukan rata-rata rasio elektrifikasi dari 2011 sampai 2020. Nah, jadi di sini ada 2011, 2012, 13, 14, 15 ya. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pertanyaannya di sini rata-rata rentang waktunya 2011 sampai 2020. Tentukan rata-rata rasio elektrifikasi pada rentang waktu 2011 sampai 2020. Oh, ini 2011 sampai 15 ya. Nah, ini maaf, ini bagi 5 hasilnya ini ya. Nah, yang ditanyakan dari sini sampai sini. Gitu ya. Ini caranya berarti di sini ya. Rata-rata kan berarti ini jumlahkan semua ya, jumlah ini jumlah. Nah, kemudian ini kan ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 berarti per 5. Ini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 juga ya. 5 tambah 5 kan 10 gitu ya. Nah, lebih jelas ke sini ya. Jadi di sini
untuk menentukan rata-rata itu kan rumusnya ini ya. X bar sama dengan XI kali X1, X2 sampai X5. Kenapa sampai X5? Karena datanya ada 5 ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 ada 5 data, kelompok 2 ada 5 data. Ya, jadi rata-rata yang pertama itu bisa kita dapatkan dijumlahkan datanya semua dibagi 5. Ya, sedangkan rata-rata pada data yang pertama ini tadi sudah diketahui 80,534. Nah, ini disubstitusikan dengan 80,534. Nah, ini substitusikan ya. Jadi ini disubstitusikan dengan nilainya. Ya. Berarti di sini sebelum ini ada satu langkah lagi di sini ya. 80,534 sama dengan X1, X2 sampai X5 per 5. Nah, gitu ya. Terus ini 5 dipindah sana ya, jadi perkalian. 80,534 dikali 5 sama dengan X1 tambah X2 tambah X5. Nah, gini ya. Terus baru ke sini. Sama aja ya, ini tukeran tempat di sebelah kiri menjadi sebelah kanan. Artinya apa? Artinya di sini ini dijumlahkan semua hasilnya adalah 402,63. Nah, kemudian yang kedua sama ya. Dijumlahkan semua datanya. Ini dijumlahkan semua dibagi 5, hasilnya 96,58. Ya kan? Nah, berarti di sini jumlahkan semua sama dengan tadi, di sini rata-ratanya 96,58. Tinggal dikalikan hasilnya ini 482,9. Nah, rata-ratanya itu ini ditambah dengan ini. Ya kan? Ini ditambah dengan ini gitu. Nanti dibagi dengan 10. Ini kan ada 5 tambah 5 ya, ada 10. Nah, kalau dituliskan seperti ini nih. Nah, gitu ya. Jadi hasilnya 88,557 gitu. Jadi rata-rata rasio elektrifikasi 2011 sampai 2020 adalah 88,557.